Selamat siang Pak Rio, saya di sini mau menjelaskan tentang Perang Dunia I yang saya mulai dari latar belakang. Sebelum Perang Dunia I dimulai, banyak faktor memicunya seperti nasionalisme yang berlebihan, terutama di wilayah Balkan, sistem aliansi yang dibagi jadi dua blok besar yaitu Triple Alliance dan Triple Entente. Nah, Triple Alliance itu terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Dan yang Triple Entente diisi dengan Prancis, Rusia, dan Inggris. Nah, yang ketiga adalah berlombanya teknologi di bidang militerisme dan senjata. Persaingan dalam imperialisme terutama memperebutkan wilayah di Afrika dan Asia karena zaman itu adalah masih zaman penjajahan. Lalu krisis di Balkan yang menjadi namanya adalah Tong Monsieur Eropa, yang kalau misalnya meledak bakal jadi perang dunia. Pemicu perang ketika Archduke Franz Ferdinand dibunuh oleh Gavrilo Princip tahun 1914. Nah, penyebabnya apa sih penyebabnya? Yang pertama, konflik terkait aliansi tahun 1882 sampai 1907. Sebelum perang negara-negara Eropa membentuk aliansi militer yaitu Triple Entente, seperti saya sebutkan sebelumnya, itu Inggris, Prancis, dan Rusia. Lalu Triple Alliance blok sentral itu terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, Italia. Tapi saat itu Italia keluar kayak berkhianat gitu. Lalu bergabung ke Kesultanan Ottoman dan Bulgaria. Perang Austria-Serbia, negara sekutu ikut bantu, perang kecil jadi perang dunia. Lalu tahun 1870 sampai 1914 itu ekspansi Eropa. Negara-negara Eropa itu ada di Inggris, Prancis, dan Jerman itu berlomba untuk memperluas wilayah jajahan dengan tujuan memperluas sumber daya alam dan memperkuat kekuasaan membuat konflik antar negara. Lalu yang ketiga adalah nasionalisme Serbia 1908 sampai 1914. Serbia ingin menyatukan bangsa Slavia di Balkan, sedangkan keinginan ini bertentangan dengan kepentingan Austria-Hungaria yang menguasai Bosnia Herzegovina yang akhirnya memicu perang. Lalu karena kan si Serbia itu kan Serbia itu tanah jajahannya si Austria-Hungaria. Jadi si Serbia itu mau melawan dengan pembunuhan Franz Ferdinand 28 Juni 1914. Nah, 28 Juni 1914 itu putra mahkota Austria-Hungaria itu Franz Ferdinand dibunuh oleh Gavrilo Princip di Sarajevo. Austria-Hungaria menuduh Serbia berada di balik pembunuhan itu. Austria mengirim ultimatum tapi ditolak Serbia. Jaminan cek kosong, blank check, 5 Juli 1914. Jerman memberi dukungan penuh ke Austria-Hungaria tanpa syarat. Nah, dukungan ini membuat Austria semakin yakin menyerang Serbia. Lalu, pada Agustus 1914, militerisme Jerman. Rakyat Jerman mendukung perang karena percaya perang akan membawa kejayaan, nasionalisme yang tinggi, buat mereka bersatu melindungi pemerintah. Yang mereka kira itu lewat perang itu bisa mereka jadi kaya dan jaya, tapi sebenarnya enggak, karena yang ada malah menimbulkan krisis yang melemahkan Jerman. Nah, kita masuk dalam kronologi. Yang pertama adalah kronologi Franz Ferdinand dibunuh, yang dimana dibunuh oleh Gavrilo Princip di Sarajevo. Yang seperti saya bilang sebelumnya itu bahwa Serbia itu tanah jajahannya milik punya Austria-Hungaria, milik Austria-Hungaria. Nah itu jadi si Serbia itu mau merdeka dan melawan, yaitu dengan membunuh Franz Ferdinand. Nah akhirnya karena udah si Franz Ferdinand meninggal, si Austria-Hungaria di tanggal 28 Juli itu menyatakan perang terhadap Serbia. Nah karena kan Serbia diserang, karena kan Serbia itu kan bangsa Slavia. Jadi Rusia itu mau ikut bantu. Itu tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus Rusia memobilisasi pasukan membela Serbia. Nah,
setelah si Rusia nyerang si Austria-Hungaria, si Australia minta pertolongan dari Jerman. Nah, akhirnya si Jerman tuh nyatakan perang terhadap Rusia karena membantu temannya itu Austria-Hungaria. 3-4 Agustus, Jerman menginvasi Belgia. Nah, jadi sebelumnya itu si Jerman itu mau melakukan rencana si Schlieffen, yang dimana si Jerman itu mau menginvasi si Prancis, yaitu satu dari Eropanya. Nah, sebelum nyerang saat nyerang Prancis itu dia mau menginvasi Belgia. Nah, si Belgia ini karena kan si Belgia ini kan negara netral, jadi dia tuh di cover lah, di protect sama si Inggris ini. Biar kenapa di protect, karena kalau misalkan si Jerman berhasil nyerang Belgia, jadinya si Jerman tuh bisa nyebrang ke Inggris dan menyerang Inggris. Jadi si Inggris dan Perancis itu bekerja sama buat jaga si Belgia ini biar si Jerman nggak bisa nyerang. Lalu menyebabkan Britania Raya menyatakan perang terhadap Jerman gitu. Lalu September 1914, pertemuan Marne 1 dan awal perang Parit. Jadi awalnya itu pasukan Prancis dan Inggris itu masih nyerang-nyerang pakai kuda-kudaan dan kayak barbar gitu nyerangnya, tapi si Jerman duluan udah mulai parit-paritan yang panjangnya 700 km yang pakai tembakan mesin gun itu buat ngeratain si pasukan Prancis dan Inggris. Namun akhirnya Prancis dan Inggris ikut-ikutan pakai perang parit. Lalu rencana Jerman itu menaklukkan Prancis itu gagal karena kedua pihak menggali jaringan parit pertahanan sepanjang 700 km. Lalu pada tanggal 22 April 1915 pada pertemuan kedua, Jerman menggunakan gas klorin karena kan di parit itu kan pada diem doang, ngendok doang. Jadi si Jerman tuh mau kebelet menang lah, intinya maksudnya. Kebelet menang karena pakai gas klorin beracun secara massal untuk pertama kali dan secara perang modern. Jadi dengan gas klorin ini mereka kira bakal bisa meratakan musuhnya gitu, Prancis dan Inggris itu. Tapi menurut karena pertemuan ini, jadi ada aturan baru bahwa nggak boleh ada pakai gas beracun itu atau nggak senjata biologis. Nah, jadi pada Februari November 1916 itu perang yang termasuk perang terlama, itu perang Verdun. Yang lama itu dari Februari sampai Desember. Pertarungan terpanjang pada Perang Dunia I antara Jerman dan Paris yang memakan 700.000 korban jiwa. Lalu ada perang Somme. Di antara itu ada perang Somme Juli sampai November. Serangan sekutu di mana tank digunakan untuk pertama kalinya oleh Inggris. Lebih dari 1 juta prajurit gugur atau terluka. Lalu pada tanggal 6 April 1917, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman akibat perang kapal selam tak terbatas Jerman itu nyerang kapal Lusitania. Dan nah, jadi kan si Jerman itu kan pakai kapal selam blokade si jalur Eropa. Jadi biar si Eropa itu kayak termasuk Inggris dan lain-lain itu kena dampaknya, jadi kelaparan massal biar nggak dapat sumber dayanya. Tapi secara tidak sengaja si Jerman itu malah tenggelamin kapal si Amerika, yaitu isinya tuh warga negaranya punya si Amerika. Nah, jadinya si Amerika tuh kesel dong, marah dong, akhirnya menyatakan perang pada Jerman. Nah, dari situ telegram punya si Jerman itu, telegram Zimmermann itu nggak sengaja bocor ke punya si Amerika dan sekutunya. Nah, itu isinya itu dalam telegram itu mau bekerja sama Meksiko buat nyerang si Amerika, tapi terdengar sama si mereka itu. Lalu tanggal 3 Maret 1918
Itu setelah revolusi Bolshevik yang di Rusia 1917 itu, pemerintahan baru Rusia pemimpinan Vladimir Lenin menandatangani perjanjian Brest-Litovsk dengan Jerman. Karena kan si Rusia ini kan baru dibentuknya Uni Soviet yang isinya itu kayak komunis gitu. Lalu akhirnya resmi mengakhiri keterlibatan Rusia di front timur. Lalu Agustus sampai November 1918 itu dengan bantuan Amerika Serikat itu sekutu melancarkan serangan balasan yang memukul garis pertahanan Jerman itu Hindenburg Line. Lalu negara-negara blok sentral satu itu nyerah. Lalu karena kan ada tadi yang ada bantuan AS itu sekutu itu sama sumber daya satu lagi sama sumber daya alam yang baru dari Amerika Serikat itu datang kan. Nah, jadi si Jerman itu sebenarnya udah kurang sumber daya alamnya. Jadinya mau nggak mau si Jerman ini tanpa persyaratan itu menyerah. Itu jadinya ada gencatan senjata armistice. Jerman menandatangani kesepakatan gencatan senjata di gerbong kereta Compiègne, Prancis. Pertempuran di seluruh front berhenti di jam 11, hari ke-11 dan bulan ke-11. Lalu perjanjian Versailles itu dilakukan setelah yang Februari sampai November itu di tanggal 28 Juni 1919. Nah, saya akan lanjut di tanggal 28 Juni 1919 itu ada perjanjian Versailles. Itu resmi berakhir. Nah, perjanjian itu isinya adalah perjanjian damai resmi ditandangani di Istana Versailles di Prancis. Nah, isinya itu sebenarnya semua negara sekutu itu diajak, tapi kecuali Jerman doang yang nggak diajak karena mereka mau bahasin apa sih hukuman yang harus dilakukan oleh Jerman. Itu dalam Jerman akhirnya disetujuinya Jerman dijatuhi sanksi berat kayak pampasan perang serta pengurangan wilayah dan militer milik Jerman. Akhirnya di tahun ini Perang Dunia I berakhir. Lalu dampaknya itu secara sosial itu positifnya adalah Perang Dunia I memunculkan rasa nasionalisme yang berkembang pada masyarakat. Mereka menyadari pentingnya kesetiaan dan solidaritas kepada bangsa di atas kepentingan pribadi. Lalu negatifnya itu Perang Dunia I menimbulkan kehidupan masyarakat, memicu tingginya biaya hidup serta ya trauma-trauma sosial. Lalu secara internasionalnya melahirkan perubahan besar dalam sistem politik internasional setelah Perang Dunia Pertama. Terbentuk Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919 untuk menjaga perdamaian dunia, kayak Liga PBB dan lain-lainnya. Lalu di dalam politiknya positifnya itu mendorong liga-liga bangsa seperti berbagai organisasi atau lembaga internasional. Pertama, yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia dan menjaga konflik di masa depan. Negatifnya menciptakan ketidakstabilan politik global dan memicu munculnya ideologi radikal akibat ketidakpuasan Jerman atas hukuman dalam perjanjian Versailles. Lalu yang terakhir adalah ekonomi. Positifnya adalah mendorong lahirnya kerjasama ekonomi internasional untuk menciptakan stabilitas perekonomian global pasca perang. Negatifnya menyebabkan krisis ekonomi parah di Jerman akibat beban ganti rugi perang yang sangat besar, kehancuran infrastruktur dan sistem keuangan global yang melambat dipulihkan karena ekonomi saling terhubung di negara-negara Eropa. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.